Momen mengejutkan di HUT Gerindra, Prabowo sindir Cak Imin, kembali ke jalan yang benar, apa maksudnya? Perayaan hari ulang tahun, HUT, ke-17 Partai Gerindra berlangsung megah di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor. Namun, ada momen menarik yang mencuri perhatian publik, ketika Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memberikan pernyataan yang dianggap berani kepada Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dalam pidato utamanya, Prabowo menyebutkan nama para ketua umum partai politik yang hadir, satu persatu. Dari Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar, hingga Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, semuanya diperkenalkan dengan nada formal. Namun, suasana berubah ketika nama Cak Imin disebut. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, ujar Prabowo, sambil menahan senyum, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Pernyataan ini sontak disambut gelak tawa hadirin, termasuk dari Cak Imin sendiri yang merespons dengan berdiri, melambaikan tangan, dan tersenyum lebar. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud Prabowo dengan kembali ke jalan yang benar? Pernyataan ini dianggap sebagai sindiran halus yang mengacu pada perjalanan politik Cak Imin selama pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Saat itu, Cak Imin adalah pendamping Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden dalam koalisi yang didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Namun, setelah pasangan Anies Cak Imin kalah dari Prabowo Gibran Rakabuming Raka, dinamika politik berubah drastis. Tak lama setelah Pilpres, PKB memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, bahkan mendukung ide koalisi permanen hingga 2029. Langkah ini membuat Cak Imin kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabinet Pemerintahan Prabowo. Bagi banyak pihak, pergeseran posisi ini menandai kembalinya PKB ke poros kekuasaan. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung pentingnya persatuan dan stabilitas dalam pemerintahan. Ia menyebut bahwa pemerintahan yang kuat membutuhkan koalisi yang solid, bahkan mengusulkan agar Koalisi Indonesia Maju menjadi koalisi permanen. Tentu kita ingin koalisi ini menjadi kekuatan utama yang mampu melayani rakyat dengan lebih efektif, kata Prabowo. Cak Imin menyambut baik gagasan ini. Ia menyatakan bahwa PKB berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029. Kami ingin menjadi bagian dari percepatan kemakmuran rakyat. Dengan koalisi permanen, kita bisa bekerja lebih cepat dan efisien, ujar Cak Imin. Sindiran Prabowo yang menyebut Cak Imin kembali ke jalan yang benar, bisa dimaknai sebagai simbol rekonsiliasi politik antara kedua tokoh ini. Sebelumnya, PKB berada di luar poros KIM dan bahkan menjadi lawan langsung Gerindra di Pilpres. Namun, dinamika politik Indonesia memang seringkali menciptakan aliansi-aliansi baru pasca pemilu. Menurut pengamat politik, pernyataan Prabowo ini tidak hanya mencerminkan hubungan yang lebih baik dengan PKB, tetapi juga memberikan pesan simbolis tentang pentingnya persatuan di tengah polarisasi politik. Pernyataan Prabowo ini menuai berbagai reaksi dari publik dan warganet. Ada yang menganggapnya sebagai candaan politik yang ringan, namun ada pula yang membaca pesan terselubung di baliknya. Ini candaan khas Prabowo, tapi penuh makna. Ia menunjukkan bahwa meski berbeda di Pilpres, kini mereka satu tujuan untuk membangun bangsa, ujar seorang pengamat politik. Di media sosial, warganet ramai membahas momen ini. Tagar seperti Cak Imin kembali dan HUT Gerindra 17 bahkan sempat menjadi trending di Twitter. Dengan semakin eratnya hubungan PKB dan Gerindra, serta dukungan dari partai-partai lain dalam KIM+, pemerintahan Prabowo diprediksi akan berjalan stabil. Namun, apakah koalisi permanen ini benar-benar akan bertahan hingga 2029? Koalisi ini akan bertahan selama visi dan tujuan bersama terjaga. Jika ada perbedaan kepentingan, tantangan tentu bisa muncul, kata seorang analis politik. Pidato Prabowo di HUT ke-17 Gerindra tidak hanya menarik perhatian karena gaya komunikasinya yang khas, tetapi juga karena pesan-pesan politik yang disampaikan. Dari sindiran kepada Cak Imin hingga visi koalisi permanen, momen ini menegaskan pentingnya rekonsiliasi dan persatuan dalam politik Indonesia. Akankah hubungan Gerindra dan PKB terus harmonis? Dan apakah KIM+ akan menjadi kekuatan politik yang tak tergoyahkan hingga 2029? Hanya waktu yang akan menjawab.